Idza talabta Allah Ta'ala bisidqi a'taqallahu mir'ah. Apabila engkau berhadap, apabila engkau menuntut kepada Allah dengan kejujuran, dengan kebenaran, maka Allah memberikan engkau mir'ah. Mir'ah ini cermin. Cermin tu besar, dipandang pada cermin itu segala sesuatu daripada keajaiban-keajaiban dunia dan akhirat. Jadi kalau kita menuntut, kalau kita meminta-minta kejujuran kepada Allah, Allah akan kasih mir'ah. Mir'ah ini cermin. Dari cermin itu nampak nanti gambaran dunia, gambaran akhirat, nampak itu di dalam itu. Kita belum lagi. Makanya kita susah untuk jujur. Kalau orang-orang yang sampai ke tahap makam kejujuran itu, mereka diberi peluang untuk melihat dunia. Ini dunia. Cermin, mir'ah cermin. Nampak dari cermin tu dunia, nampak dari cermin tu akhirat. Maka dia tak begitu peduli dengan dunia, tak begitu peduli dia dengan dunia. Begitu dia. Jadi ada cerita katanya, wallahu alam, kita pun tak pernah bertanya kepada beliau. Saya pernah berjumpa dengan Syekh rahimahullahu taala yang ada di Rahul itu, Syekh Nikom. Jadi Syekh Nikom itu katanya pernah beliau pipis ketika itu di pasar. Jadi pipis di pasar, orang nampak, Buya tu dah punya pipis di pasar tu, kata orang pula. Dah apa tu kata. Jadi ketika ditanya ke beliau setelah beliau pipis, beliau istinja, ditanya, Buya, kenapa Buya pipis Buya di pasar tadi, di pasar? Bila nak pipis di pasar tadi? Nah, ada pipis pasar dan tadi pipis dekat kambing banyaknya katanya. Jadi rupanya yang dia lihat sebanyak tu orang di pasar tadi tu pas seperti kambing. Itu dia. Nah, kambing pun tengok yang banyak tadi yang dekat-dekat sampah kan dia. Di situ mau pipis tadi kan dia. Kambing aja tak ada orang nampak, seorang pun tak ada orang dah kata dia. Jadi orang yang banyak ditengok tadi tu kambing. Begitu makam orang yang sudah dapat sidqum minallah. Awak jangan cuba, ada apa mambiaknya? Kabau aja sadonya kan. Termasuk je yang kejaman tu kabau juga lih. Itu makam wali itu beliau bisa ni, awak tak bisa tu. Ini orang yang Allah beri sidqun, orang yang sudah Allah beri martabat yang tinggi tadi, sehingga Allah beri pancaran, Allah beri cermin. Dari cermin dia tidak ada lagi, dunia tu tak ada di dia, kecil dunia tu. Dari nampakkan ke beliau gambaran dunia ni, gambaran akhirat ni dah nampak oleh beliau, maka beliau tidak begitu peduli dan penting terhadap dunia itu. Wa aqawilu salafi hadza katsirah. Banyak sekali pendapat atau ucapan-ucapan salaf pada ini mengisyarahkan kepada bahawa daripada huruf al-ikhlas tadi itu tanbihan alal matlub, itu peringatan bagi yang dituju. Wa qad dzakartu jamalan min dzalika, dan sungguh telah aku sebutkan berupa jumlah dari semikian itu dalam syarah kitab pada awal syarah Muhazzab. Imam Nawawi punya kitab namanya Syarah Muhazzab. Muhazzab tu karangan Imam Allahumma salli ala sayyidina Imam Asy-Syairazi. Kemudian disyarah oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu', namanya Majmu' Syarah Muhazzab. Di dalam tu ada adab-adab berguru, ada adab seorang guru, ada adab seorang murid, ada adab si faqih, ada adab-adab orang yang menuntut ilmu fikih. Maka kita penuntut ilmu sebaiknya kita untuk membaca kitab itu. Saya khatam membaca kitab itu di awal-awal muqaddimah, ya, juzuk pertama, juzuk kedua itu dengan Syekhuna Syekh Abdullah Ahmad Hajin waktu di Mesir. Kitab itu tebal, kitab itu 37 jilid, Majmu' Syarah Muhazzab. Tapi yang Imam Nawawi menulis kalau tak salah separuh. Kemudian Imam Nawawi meninggal dunia, kemudian disempurnakanlah oleh ulama setelahnya. Kitabnya itu Majmu' Syarah Muhazzab, itu kitab yang paling muktamad dalam mazhab Syafi'i. Itu Imam Nawawi. Wahabi pun mengambil rujukan kepada kitab Majmu' itu. Wahabi mengambil rujukan, tapi lucu, rujukan yang dia ambil itu tidak mengikuti kepada kitab yang asli. Imam Nawawi dalam Majmu'nya membolehkan talqin mayit. Jelas itu. Wahabi kenapa dia tidak membolehkan talqin mayit? Dia sangka bid'ah dan syirik. Berarti Imam Nawawi termasuk pelaku syirik benih. Jangan baca kitabnya lagi. Jadi sebenarnya kehabisan akal nih orang-orang Wahabi ni. Karena ulama ada yang Wahabi itu tak ada. Tak ada, susah. Apa ulama-ulama yang akan dia baca, siapa? Tak ada, kecuali baru 200 tahun yang lalu.
200 tahun itu baru sampai sekarang itu cuma ada karangan ulama-ulama Wahabi. Ulama-ulama dulu tidak ada. Dia membaca kitabnya Imam Nawawi, Imam Nawawi Syafi'i. Dia membaca kitabnya Imam Ibn Hajar, Ibn Hajar Syafi'i. Dia baca kitabnya Imam Bukhari, Imam Bukhari pakai takwil Asy'ari. Dia baca kitab Imam Malik Muwatta, Imam Malik bermazhab. Nak kitab siapa yang dia baca kira-kira? Imam Ibn Taymiyah sendiri dalam masalah fikih beliau bertaklid kepada Imam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Mana kitab mana yang dia baca? Barulah lahir Albani yang tak bermazhab. Barulah lahir siapa lagi, Saleh Fauzan sekarang. Terus sampai hari ini. Maka mereka takkan mungkin mereka baca kitab guru mereka karena belum terkenal, belum populer. Itulah dibuatlah nama pesantren Syafi'i. Namun Syafi'i tapi isi tak Syafi'i, berarti dusta. Buat pondok pesantren Nawawi supaya terkenal, padahal isinya bukan pemahaman Imam Nawawi. Kalau memang jujur dia pemahaman Imam Nawawi berkunut, tengok dalam kitab beliau. Imam Nawawi pakai usolli, tengok dalam kitab Imam Nawawi. Imam Nawawi pakai zikir jahar, tengok. Imam Nawawi pakai talqin mayat, tengok. Harus jujur. Buat nama pesantren Nawawi, isinya harus sesama dengan isi pemahaman Imam Nawawi. Kalau enggak, tu buhtan al-azimah, buhtan, penipu kita, pembohong kita itu. Itulah. Kita dari dulu bermazhab Syafi'i, tak ada kita buat masjid Syafi'i. Biasa saja. Jadi nampak orang ni menjual tapi dengan memakai punya orang. Itu tak jujur gitu namanya. Coba tes mereka. Setiap mereka ada kajian kitab apa, tanya ke dia. Kami ngaji kitabnya Imam Tirmizi. Imam Tirmizi apa mazhabnya? Coba tanya ke dia. Kami membaca kitab ini. Sebulan itu apa mazhabnya? Jadi memang tidak akan berkembang mereka karena tidak memiliki pedoman dalam beramal ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faslun, kita ambil faslun yang kedua. Yanbaghi alla yaqsida bihi, sepantasnya bahwa seseorang tidak berniat dia untuk mengumpulkan daripada kesenangan dunia, atau tidak mengumpulkan daripada aghradid dunia. Apa aghradid dunia ini? Permata benda dunia. Dia. Jadi kita mengaji ini bukan untuk mencari kaya, enggak. Bukan untuk mencari kemegahan, enggak. Bukan untuk mencari terkenal, enggak. Mengaji tidak ada. Niat kita tidak ada untuk itu. Na'udzubillah. Tidak ada niat, maka kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, jauhilah dirimu daripada niat untuk mencapai dan meraih dunia, daripada harta, ingin kaya. Saya nanti belajar alim bisa berpidato kaya. Tak, jangan niat seperti itu. Riasah, untuk riya, untuk mencari manusia, untuk ingin terkenal, wajah, untuk mendapat kehormatan. Nanti saya menjadi orang alim, setidaknya wali kota pasti hormat kepada saya. Jangan, tak boleh itu niat. Nanti ketika saya menjadi orang alim, pasti saya dijemput oleh presiden ke rumah saya. Jangan, tak boleh niat itu. Au irtifa', atau irtifa'u an aqranih, atau kita dimuliakan daripada teman-teman. Saya kalau mengaji, saya agak alim, pasti teman-teman memuliakan saya. Jangan, tak boleh. Au sana'u indan nas, atau mendapat pujian daripada manusia. Ni si anu tu mang jaya eloknya ya. Setiap hari pergi mengaji, setiap hari pergi elok si anu tu. Itu jangan, hilangkan itu tu dari diri kita. Au sarafi wujuhun nasi ilaih, atau supaya manusia memandang kepadanya. Setelah dia belajar, setelah dia pandai baca Quran, setelah dia pandai membaca kitab, orang-orang akan banyak datang kepadanya. Datang orang kepadanya minta tanya fatwa hukum. Jangan, hilangkan itu. Au nahwi zalik. Atau seumpama sedemikian, saya nanti menjadi orang alim, saya menjadi ulama besar, setidaknya presiden akan mengajak saya jadi wakil presiden. Itulah salah ni. Hati-hati itu, bahaya itu. Setidaknya pasti saya diperhitungkanlah oleh para penguasa. Tak boleh, hilangkan itu. Antum tidak ada niat itu tu, suatu saat nanti kalau memang Allah takdirkan, kita akan menjadi tumpuan orang. Tapi jangan niat itu, tak boleh niat itu. Suatu saat kita akan Allah angkat, tapi bukan karena niat mengaji. Suatu saat Allah akan masyhurkan kita, tapi bukan dari niat. Hilangkan niat-niat seperti itu. Ulama-ulama dulu malah ingin terkenal dia. Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik. Itu salah satu karamahnya imam mazhab yang empat tu, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali. Allah angkat sampai hari ini masih harum nama ulama empat mazhab. Padahal tidak punya YouTube, tidak punya Google, tidak punya
website, tak punya apa lagi, tak ada yang dia miliki. Cuman yang dia miliki adalah berupa karangan dan murid-murid, sehingga beliau menjadi orang yang masyhur, harum namanya, sudah ratusan abad meninggal dunia. Maka oleh karena itu sudah puluhan abad, sudah 13 abad meninggal dunia, 12 abad meninggal dunia, sampai hari ini masih masyhur nama para ulama-ulama itu sampai hari ini. Itu tanda beliau Allah angkat, tapi bukan berarti niat mengaji diangkat, tidak. Wala yasuba 'ala al-muqri'u iqra' bi tam'in fi rifqin. Jadi tidak pula niatnya seseorang untuk mendapatkan ilmu itu, untuk mempelajari ilmu itu supaya orang-orang lemah lembut ke dengannya, orang santun dengan dia, sehingga orang-orang pun, murid-muridnya pun menyerahkan harta kepadanya, memberi dia harta atau memberikan dia bantuan. Nanti kalau saya jadi orang alim kan murid saya banyak, nanti bisa saya mengumpulkan harta dari murid-murid saya. Tak boleh. Atau nanti murid-murid bisa mengkhidmah saya, membantu saya, juga tak boleh. Jangan mengharapkan harta atau pertolongan dari orang yang kita beri ilmu, tak boleh. Wa in qal, walaupun sedikit, tak boleh. Walau kana ala suratil, walaupun itu berbentuk hadiah. Yang hadiah tadi kalau kita tidak mengajarkan dia ilmu, dia tidak akan memberi kepada kita hadiah. Itu dia. Dia memberi kita hadiah karena kita mengajari dia ilmu. Sebisa mungkin elakkan itu, karena kalau kita tidak memberi dia ilmu, dia tidak memberi kita hadiah. Ya, jadi Masya Allah, Imam Nawawi ini memberikan kepada kita hati-hati, hati-hati. Banyak seorang guru yang ingin menguasai harta muridnya. Ada guru tadi ingin menguasai harta murid, sehingga murid ujung-ujungnya bercerai. Murid dapat rezeki ke guru diantar dulu, gajian ke guru diantar dulu, anak dengan isteri di rumah terlantar. Ini karena mulai fanatik ini. Saya banyak menjumpakan orang-orang curhat seperti ini. Apapun harta ke guru di store, apapun tengokkan ke guru dulu. Jangan, itu tak boleh. Itu bukan guru itu jin itu. Di kita ada itu, di Rahul ada satu ini. Apapun gaji ada beri ke guru dulu. Nanti guru mengambil, setelah diambil guru tu baru dikasih ke anak isteri. Ini apa ini? Tak boleh ini. Tak boleh. Guru tu tugasnya satu saja, menuntun seorang murid untuk mencapai ridha Allah. Itu guru namanya. Itu yang guru. Bukan guru namanya kalau dia nak mengumpulkan harta dari murid. Bukan guru namanya kalau dia ingin berkhidmat menjadikan murid sebagai pembantunya. Tidak. Guru tadi lillahi ta'ala. Allati laula qara'tuhu alaihi lamma ahda. Walaupun itu berbentuk hadiah, karena kalau dia tidak memberikannya ilmu, maka murid tidak memberinya hadiah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, man kana yuridul harthal akhirat nazid lahu fi harthihi wa man kana yuridul harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Siapa yang menginginkan keuntungan akhirat, maka Allah akan menambah baginya keuntungan. Dan siapa yang menginginkan keuntungan dunia, maka akan diberikan kepadanya, tapi di akhirat dia tidak mendapatkan bagian. Man kana yuridul ajilata ya'jalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilma, siapa yang mengajari akan satu ilmu, mimma yabtaghi bihi wajh Allah, dengan ilmu itu dia mengharapkan redha Allah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi ghardan, dia tidak mengajari ilmu kecuali karena bagian daripada dunia, lam yajid arfa jannata yaumal qiyamah, maka dia tidak mendapatkan baunan surga. Ada orang yang dia mengajarkan ilmu karena Allah, tapi ada pula orang yang dia tidak mengajarkan ilmu kecuali cuma ingin mengumpulkan yang tadi, ingin kaya, ingin terkenal, ingin orang-orang memandang kepadanya, ingin dia diangkat dan dimuliakan. Orang ini tidak akan mencium bau surga. Na'udzubillah. Hadis terakhir an Anas wa Huzaifah wa Ka'b bin Malik radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man talabal ilma liyumariya bihi sufaha. Siapa yang menuntut dia akan ilmu supaya membodoh-bodohi orang bodoh, supaya mendebat orang bodoh, au yukathiru bihil ulama, atau ingin mendebat atau ingin yukathiru bihil ulama. Apa di kitab antum tu apa artinya dia? Dibuatnya yukathiru itu.
membanggakan diri, atau dia membanggakan diri dengannya ilmu tadi kepada ulama, au yasrifa bi wujuhin nasi ilaih, atau dia ingin dipandang oleh manusia, pandangan manusia tertuju kepadanya, kata Nabi, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka disediakanlah tempat baginya daripada neraka. Jadi dia ini dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Jadi hati-hati, jangan sampai menuntut ilmu untuk itu. Jadi tuntutlah ilmu itu karena Allah.